Maaf, saya tidak memerlukan Yesusmu itu. Ageng-agengku, Ishak di sini. Ada begitu banyak keyakinan yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia sendiri. Ada cukup banyak kepercayaan yang dianut oleh rakyat di Indonesia. Saya meyakini Tuhan itu sebenarnya satu, tetapi dari cara pandang kita dan keyakinan kita yang membuatnya memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi ada juga segelintir orang yang tidak mempercayai Tuhan dan tidak memiliki agama sekalipun. Mereka kadang disebut ateis. Dan kadang orang-orang ateis ini memiliki cukup keberanian untuk bisa menguji, bahkan menghujat Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi sama orang-orang ini sehingga ia cukup berani untuk menghujat dan mencobai Tuhan? Dan hukuman apa yang mereka akhirnya dapatkan setelah menghujat Tuhan yang tidak mereka yakini ini? Ayo kita bahas sama-sama kisah orang-orang yang tidak punya agama ini. 'Cause I'm curious. Skut. Thomas Andrew lahir 7 Februari 1873 di Chumber, Britania Raya, yang merupakan sebuah kota di County Down, Irlandia. Dan yang tahu, Andrew ini merupakan seorang desainer kapal yang telah menciptakan kapal fenomenal, yaitu RMS Titanic, yang merupakan kapal terbaik di masanya, katanya ya. Karena kapal ini katanya terbuat dari bahan-bahan terbaik yang berasal dari penjuru dunia. Sehingga hal ini membuat Andrew yakin bahwa kapalnya ini bisa bertahan dari serangan apapun. Dan pada suatu proses wawancara, Andrew dengan percaya dirinya mengatakan kapal ini tidak akan tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Tidak butuh waktu lama untuk Thomas mendapatkan balasan dari Tuhan. Pada perjalanan yang pertama, kapal yang dibangga-banggakan oleh Thomas ini, yaitu kapal Titanic, akhirnya harus tenggelam di perairan Atlantik karena menabrak sebuah gunung es. Katanya bisa lolos dari serangan apapun. Ini baru gunung es yang diam-diam kutabrak tenggelam. Bahkan kapal yang dibangga-banggakan Thomas ini setelah menabrak gunung es harus terbelah menjadi dua. Dan sialnya Thomas merupakan salah satu penumpang di kapal RMS Titanic tersebut dan harus menjadi mayat. Oh cukup, kadang sejengkel dan orang-orang kayak begini. Kau punya itu nafas dapat dari mana? Kau pikir dapat dari Alfamart? Selanjutnya Bon Scott, lahir pada 19 Februari 1980. Bon Scott merupakan musisi terkenal pada tahun 70-an yang merupakan mantan vokalis terkenal band rock metal AC/DC. Ia menjadi vokalis pada tahun 1974 hingga akhir hayatnya, yaitu pada tahun 1980, tepatnya pada umur 34 tahun. Bon Scott meninggal dengan kondisi yang bisa dibilang cukup aneh, yaitu di mana ia meninggal karena tersedak oleh muntahannya sendiri. Muntah, tersedak. Muntah itu dimana-mana keluar, jangan kau telan. Yang dimana Bon Scott ini konon katanya dianggap menghina Tuhan dari lirik lagu yang ia nyanyikan yang berjudul Highway to Hell, dimana ada sebuah lirik yang terdengar cukup menyinggung, yaitu menyinggung Tuhan. Dimana kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia bunyinya seperti ini: jangan hentikan aku sedang berjalan ke neraka. Dan asal kita tahu, Bon Scott ini sebenarnya bukan vokalis pertama dari band AC/DC ini. Merupakan vokalis pengganti dari vokalis sebelumnya yang meninggal karena keracunan minuman. Terjadi pada seorang Tancredo de Almeida Neves, yang dimana ia merupakan mantan gubernur Minas Gerais, sebuah kota di Brasil, dan pernah mencalonkan diri menjadi presiden Brasil.
merupakan presiden berhasil ke-35, bahkan meninggal sebelum proses pelantikannya sebagai presiden. Pada saat berkampanye, Neves mengucapkan sebuah kalimat yang dimana cukup menyinggung ataupun menantang Tuhan, karena ia berani berkata bahwa jika ia memiliki 500.000 suara, tidak akan ada seorang pun yang dapat menandinginya, bahkan Tuhan sekalipun. Karena menurutnya ketika seseorang di sana sudah mendapatkan 500.000 suara lebih, ia sudah pasti dinyatakan menang menjadi presiden di Brasil. Maka dari itu Neves berkata bahwa biar Tuhan sekalipun tidak akan bisa menghentikannya menjadi seorang presiden jika ia mendapatkan 500.000 suara lebih. Dan benar, Neves menang dengan total raihan hampir 600.000 suara dan maju sebagai presiden terpilih pada kala itu. Namun naasnya sesaat sebelum Neves dinyatakan ataupun dilantik menjadi presiden Brasil ke-35, Neves harus meninggal dunia dikarenakan penyakit divertikulitis yang ia derita, yang dimana penyakit divertikulitis ini merupakan penyakit gangguan pada perut yang berupa penyakit ataupun nyeri-nyeri pada perut dan menyebabkan perubahan besar dari kebiasaan buang air besar, sehingga pada tanggal 21 April 1985 di Sao Paulo, Brasil, tepatnya pada umur 75 tahun, Tancredo de Almeida Neves harus mengembuskan nafas terakhirnya sebelum dilantik menjadi seorang presiden di Brasil. Dan untuk kasus orang yang menghujat Tuhan berikutnya, ini terjadi pada seorang penyanyi wanita fenomenal di dunia, yaitu Marilyn Monroe. Tidak mungkin tidak ada orang di dunia ini yang tidak mengenal Marilyn Monroe ya. Aktris kelahiran 1 Juni 1926 ini terkenal dengan bodinya yang cukup dan sederet kontroversi yang selalu berhubungan dengan kisah percintaannya. Dan Marilyn Monroe sering dijuluki dengan si pirang yang bodoh, ternyata membuatnya berani hingga menghujat Tuhan. Sesaat sebelum kematiannya, Marilyn Monroe sempat didatangi oleh seorang pendeta di kediamannya. Pendeta yang bernama Billy Graham ini datang ke kediaman Marilyn Monroe untuk menyampaikan beberapa pesan, yang dimana konon katanya pesan itu dikirimkan langsung oleh Roh Kudus kepada pendeta sebagai perantaranya untuk disampaikan ke Marilyn Monroe, yang dimana kita tahu bahwa Marilyn Monroe mempunyai kehidupan sebagai ikon seks yang cukup terkenal pada kala itu, sehingga pendeta Billy Graham ini datang untuk memperingatinya untuk segera bertobat dan meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruknya itu. Tetapi alih-alih mendengarkan kata pendeta Billy, Marilyn Monroe malah berkata, "Maaf, saya tidak memerlukan Yesusmu itu." Dan benar, tidak lama setelah kepergian Billy Graham, beberapa hari kemudian Marilyn Monroe ditemukan tewas di dalam kamarnya karena overdosis obat-obatan. Dan kalau agang-agangku ingin tahu tentang kontroversi ataupun teori konspirasi tentang kematian Marilyn Monroe, dan kita bahas di video selanjutnya, komen di bawah. Semoga kedepannya kita bahas tentang perempuan si pirang bodoh ini. Tepatnya pada 4 Agustus 1962, pada umur 36 tahun, di apartemennya di Brentwood, LA, Amerika Serikat, Marilyn Monroe ditemukan tewas overdosis. Dan untuk manusia yang berani menghujat Tuhan yang terakhir ini, datang dari seorang musisi lagi, tapi kali ini seorang pria, yaitu jebolan vokalis dari The Beatles, ya, John Lennon. John Winston Lennon lahir di Liverpool, Inggris pada tahun 1940 dan harus meninggal 1980 tepat pada umur 40 tahun, yang merupakan penyanyi terkenal yang pernah bergabung dengan grup band The Beatles asal Inggris. Tidak hanya hidup sebagai seorang vokalis, ternyata John Lennon juga hidup sebagai seorang aktivis yang cukup aktif pada masa itu. Sehingga dari beberapa aksi aktivisnya itu, John Lennon mempunyai banyak musuh dari kalangan elit Inggris. John Lennon pernah berbicara kepada media Inggris melalui wawancaranya bahwa grup band The Beatles bisa lebih terkenal daripada Yesus.
Dan bahkan John Lennon memberikan sebuah tantangan. Ayo kita lihat siapa yang duluan tenggelam, The Beatles atau kepercayaan Yesus. Dari statement tersebut, John Lennon mendapatkan banyak hujatan dari segala kalangan, terutama dari kalangan umat Kristiani di seluruh dunia yang merupakan fans berat dari John Lennon dan The Beatles. Dan kita tahu bahwa John Lennon sendiri akhirnya harus meninggal di tangan fans beratnya sendiri dan harus ditembak di depan umum dan meninggal pada saat itu juga. Jadi itu beberapa kisah tentang orang yang sudah berani menghujat Tuhan dan mendapatkan ganjarannya, bahkan harus merenggut nyawanya sebagai bayarannya. Kita sebagai orang percaya yang memiliki agama sebenarnya tidak punya hak untuk menghujat ataupun mencobai Tuhan yang kita percaya ini. Karena apa? Nafas kehidupan, keselamatan, bahkan rezeki yang sudah diberikan Tuhan kepada kita itu sudah menjadi tolak ukur untuk kita bisa mensyukurinya dan terus memuji dan muliakan nama Tuhan yang kita percayai. Dan dalam agamaku sendiri kita diajari untuk mengucap syukur untuk segala hal yang kita hadapi, baik itu masalah, kebahagiaan, ataupun kesuksesan yang akan datang dalam kehidupan kita. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share video ini agar bisa dinikmati oleh orang lain dan bisa menjadi pembelajaran khusus bagaimana cara kita menghargai dan selalu menghormati akan Tuhan yang menciptakan kita. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar agang-agangku bisa mendapatkan video-video terbaru tentang hal-hal menarik lainnya di channel Inklik ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram saya di @iacmangesu agar kita bisa bertukar pikiran dan agang-agangku bisa mereferensikan beberapa cerita menarik yang akan kita angkat di video-video selanjutnya. Dan semoga agangku tidak bosan dengan video-video di channel Inklik ini dan kita bisa terus-menerus menikmati video-video yang informatif, menyenangkan, bahkan menyeramkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep smile, always healthy. Salam skuter.